Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan mempelajari elemen dasar dari game yang pertama, yaitu player. Seperti yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, saya mengatakan bahwa ada 7 elemen dasar dari sebuah game, minimal versi saya. Ketujuh elemen dasar ini memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama untuk membantu kita membedakan mana aplikasi yang merupakan game dan mana aplikasi yang bukan merupakan game. Fungsi yang kedua adalah untuk membantu kita, terutama pada saat proses desain, untuk menentukan prioritas. Artinya, ketika kita mendesain sebuah game, prioritas kita yang pertama adalah pada ketujuh elemen dasar ini, baru pada elemen-elemen yang sifatnya tambahan. Nah, pada video ini kita akan fokus pada elemen dasar dari game yang pertama, yaitu player. Player secara umum dapat diartikan sebagai orang yang memainkan game. Tanpa adanya player, maka game juga tidak akan bisa berjalan. Seperti tanpa adanya user, maka aplikasi tidak bisa berjalan. Yang menarik adalah, karena player merupakan sesuatu yang pasti ada dalam sebuah game, hal ini mengakibatkan para akademisi atau para pakar secara sengaja sering tidak memasukkan player sebagai elemen dari sebuah game. Kalau dipikir-pikir masuk akal, sebab ya nggak mungkin lah yang namanya game nggak ada playernya. Jadi kalaupun tidak kita masukkan dalam sebuah elemen, orang pasti tahu game itu pasti ada playernya. Tapi saya punya pemikiran yang juga sama dengan beberapa pakar lain atau akademisi lain yang merasa bahwa player perlu secara eksplisit disebutkan sebagai elemen dari sebuah game. Mengapa? Simpel saja, supaya kita ingat bahwa ketika kita mendesain game, maka sebenarnya kita juga harus mendesain playernya juga. Yang hal ini kadang-kadang dilupakan oleh para game designer. Secara umum, player dalam sebuah game memiliki 2 sifat, yaitu yang pertama aktif, dan yang kedua adalah sukarela. Yang dimaksud dengan aktif artinya player dalam sebuah game pasti akan aktif untuk melakukan sesuatu, entah itu bergerak atau beraksi. Bahkan diamnya player pun itu adalah sebuah pilihan, biasanya karena sedang memikirkan sesuatu, karena bersembunyi, atau memang diam adalah pilihan yang terbaik. Sehingga menurut saya akan sangat aneh jika ada sebuah game yang bisa dimenangkan atau diselesaikan tanpa si player melakukan apapun. Ya misalnya kalau video game berarti tinggal dinyalakan konsolnya, kemudian pegang joysticknya, taruh di lantai, tunggu dan tiba-tiba menang. Sifat yang kedua adalah sukarela. Artinya player dalam memainkan sebuah game pasti tidak ada paksaan dari siapapun. Dia bermain karena memang dia sedang ingin memainkan. Sayangnya, sifat yang kedua ini sedikit terancam sejak negara e-sport menyerang. Menurut kalian, apakah para player di MPL, di TI, di LoL World Championship, atau di EVO itu merupakan player yang sifatnya sukarela? Walaupun mungkin mereka bukan player sukarela, tapi kita tetap mengakui kok kalau mereka adalah player dari sebuah game. Itu pun juga tidak menghilangkan definisi bahwa secara umum, player bersifat sukarela. Artinya tidak ada paksaan saat mereka bermain game. Di awal video, saya sudah mengutarakan salah satu tujuan dari elemen dasar game adalah untuk membantu kita dalam proses desain. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas bagaimana sih proses mendesain player itu. Yang pertama perlu kalian ingat, ketika kita mendesain player, kita tidak mendesain bentuk atau tampilan dari player tersebut. Dengan kata lain, kita sedang tidak membahas apakah player itu akan berbentuk seperti orang gemuk, berkumis, dan tukang ledeng seperti di Mario, atau apakah dia akan berambut pirang, menggunakan pedang besar, berbaju ungu seperti di Final Fantasy. No, kita tidak akan membahas bentuk atau tampilan karakter. Ketika mendesain player, yang kita bahas justru adalah hubungan antara player dengan game, atau hubungan antara player yang satu dengan player yang lain. Dengan kata lain, kita sedang membahas bagaimana sih interaksi antara player dengan game atau interaksi antar sesama player. Dalam mendesain player, secara umum ada 7 bentuk interaksi yang bisa kita pilih, yaitu single player versus game, multi single player versus game, player versus player,
team versus team, cooperative gameplay, unilateral competition, dan multilateral competition. Apapun game yang kalian mainkan atau apapun game yang kalian desain, saya yakin kalian pasti bisa menemukan satu bentuk interaksi dari 7 yang sudah saya sebutkan tadi. Bahkan dalam beberapa game, bisa saja kalian menemukan lebih dari satu bentuk interaksi. Sekarang, mari kita mencoba untuk mengenal lebih jauh ke-7 bentuk interaksi tersebut. Yang pertama, single player versus game. Dalam bentuk interaksi ini, satu orang player secara individual berhadapan langsung dengan game itu sendiri. Contohnya, misalnya seperti pada Resident Evil 2 Remake, atau pada game seperti GTA, di mana kita bermain sendirian dan musuh kita adalah komputer atau game itu sendiri. Tentu saja, jangan selalu diartikan bahwa single player versus game adalah game yang sifatnya aksi. Tapi selalu artikan bahwa di dalam game ini, seorang player secara sendirian justru berhadapan bukan dengan player lain, tapi berhadapan dengan gamenya. Setiap kali kalian menemukan game yang sifatnya seperti ini, maka bisa dikatakan game tersebut memiliki bentuk interaksi single player versus game. Yang kedua adalah multi single player versus game, yaitu bentuk interaksi yang mirip dengan bentuk interaksi yang pertama. Perbedaannya, dalam single player versus game, hanya ada satu orang player berhadapan dengan game. Sedangkan di dalam multi single player versus game, kata multi menunjukkan bahwa ada banyak player sebenarnya yang bermain. Tetapi setiap player ini bekerja secara sendirian dan tidak boleh saling membantu. Selain itu, setiap player ini memiliki musuh yang sama, yaitu game itu sendiri. Contohnya apa? Yang paling gampang contohnya adalah blackjack atau juga permainan roulette. Dalam kedua permainan ini, kalian bisa sadar bahwa pemainnya boleh lebih dari satu. Tapi kalian juga akan sadar, setiap pemain sebenarnya tidak saling membantu. Walaupun setiap pemain ini punya musuh yang sama, yaitu game. Atau dalam kasus ini bisa diartikan dealer atau bandar. Jadi, kalau suatu saat kalian membuat atau menemukan sebuah game yang dimainkan oleh banyak orang, tetapi banyak orang ini memiliki musuh yang sama, selain itu tidak bisa saling membantu atau saling mengganggu dengan player yang lain, maka bisa dikatakan game ini memiliki bentuk interaksi multi single player versus game. Berikutnya, kita akan membahas bentuk interaksi yang ketiga, yaitu player versus player. Player versus player merupakan contoh bentuk interaksi yang sifatnya kompetitif. Artinya player dimusuhkan atau diadu atau dilawankan dengan player yang lain. Nah, dalam kasus player versus player, artinya di dalam game ini seorang player bukan bermusuhan dengan game, melainkan bermusuhan dengan player yang lain. Tapi konsep ini hanya berlaku ketika ada satu player berhadapan dengan satu player yang lain. Jadi hanya satu lawan satu. Contohnya apa? Contohnya misalnya adalah game fighting seperti Tekken 7 atau juga game yang lain seperti catur. Yang jelas di situ kita lihat bahwa ada satu orang player bermusuhan dengan player yang lain. Bentuk interaksi yang mirip dengan player versus player yang sama-sama kompetitif adalah bentuk interaksi tim versus tim. Dalam bentuk interaksi ini, yang bertanding bukanlah satu player melawan player yang lain. Yang bertanding adalah sebuah tim dengan tim yang lain. Misalnya adalah pada permainan Dota 2 atau pada permainan sepak bola. Di situ dapat terlihat jelas bahwa ada dua tim yang bertarung. Tapi ingat, yang paling penting dalam bentuk interaksi tim versus tim, selain ada dua tim yang bertarung, kedua tim tersebut harus memiliki jumlah anggota yang sama. Artinya kalau yang satunya 5, yang satunya juga 5. Kalau yang satunya 2, yang satunya juga 2. Kalau yang satunya 11, yang satunya juga harus 11. Selanjutnya kita berbelok sedikit. Setelah membahas competitive play, kita akan membahas yang sifatnya kooperatif, yaitu bentuk interaksi kooperatif gameplay. Sesuai dengan namanya, dalam bentuk interaksi ini, dua atau lebih player saling bekerja sama untuk menghadapi musuh yang sama, yaitu game itu sendiri.
Misalnya kalau kalian pernah mendengar game seperti A Way Out atau game seperti Overcooked, di dalam kedua game ini jelas ada player yang bekerja sama untuk mengalahkan game itu sendiri. Namun perlu kalian juga berhati-hati, kooperatif gameplay berbeda dengan tim versus tim. Walaupun sama-sama kooperatif, tetapi dalam kooperatif gameplay biasanya kita sepakat bahwa musuh yang dihadapi adalah gamenya, bukan tim lain. Berikutnya kita akan membahas unilateral competition. Unilateral competition sebenarnya sifatnya mirip dengan tim versus tim. Perbedaannya adalah dalam tim versus tim, jumlah anggota di masing-masing tim sama. Yaitu kalau tadi misalnya yang satunya 5, yang satunya juga 5. Sedangkan dalam unilateral competition, walaupun mungkin ada tim-tim yang bermain di situ, tetapi jumlah setiap anggota tim sejak awal berbeda. Misalnya game-game sejenis Among Us atau game seperti peta umpet yang kita tahu walaupun di situ ada dua pihak atau dua tim yang bermusuhan, tetapi sejak awal jumlah anggota di tiap tim berbeda. Misalnya kalau di Among Us kita bisa set nih, satu orang sendirian melawan 6 atau 7 orang yang lain. Atau kita juga bisa set, 2 orang bekerja sama melawan 7 atau 8 orang yang lain. Intinya dalam konsep unilateral competition ada ketidakseimbangan jumlah anggota tim yang bertanding. Yang perlu kalian ingat lagi, dalam unilateral competition tidak dikenal konsep hanya ada 2 tim yang harus bertanding. Jadi kalian bisa saja mendesain game unilateral competition dengan tim lebih dari 2. Yang penting ada ketidakseimbangan jumlah di antara tim-tim yang bertanding. Kalau ingin contoh unilateral competition dengan lebih dari 2 tim, kalian bisa menengok game-game seperti Werewolf, yang kadang bukan hanya ada 2 fraksi atau kubu, tapi bisa juga sampai muncul fraksi yang ketiga. Terakhir adalah bentuk interaksi yang dikenal dengan nama multilateral competition. Bentuk interaksi ini termasuk bentuk interaksi kompetitif, tapi yang bertanding bukan satu player melawan satu player atau satu tim melawan satu tim. Tetapi yang bertanding adalah satu player melawan satu, melawan satu, melawan satu, melawan satu, dan seterusnya. Atau satu tim melawan satu tim, melawan satu tim, melawan satu tim, dan seterusnya. Ya, multilateral competition disebut juga dengan nama Battle Royale. Tapi ingat, dalam mendesain multilateral competition, pastikan jumlah pemain yang bertanding seimbang. Jadi kalau satu player, maka semua harus satu player. Kalau satu tim isinya 2, harus 2 semua. Kalau satu tim isinya 4, harus 4 semua. Sebab kalau sampai ada yang berbeda, maka dia sudah masuk kategori bentuk interaksi unilateral competition. Nah, nantinya saat kita mendesain player, apa yang kita lakukan? Jelas, yang pertama tentukan dulu bentuk interaksi mana yang kita pilih. Setelah menentukan bentuk interaksi, barulah kemudian kita bisa menentukan bagaimana sih rule, mekanik, atau goal yang kita inginkan. Sebab bentuk interaksi yang berbeda akan mengakibatkan rule, mekanik, atau goalnya juga akan berbeda. Dan dengan menentukan bentuk interaksi terlebih dahulu, kita akan selalu ingat ada berapa player sih yang akan bermain. Ini interaksinya antar player dengan game atau antar player dengan player. Sehingga dari situ kita pasti tidak akan bingung atau lupa saat menentukan goal, rules, dan mekanik. Kadang-kadang mahasiswa saya saking asiknya membuat rule dan mekanik, mereka sampai lupa bahwa ada player yang belum disusun rule dan mekaniknya. Ketinggalan. Kenapa? Karena mereka memulainya dengan menentukan dulu rule dan mekaniknya. Justru tidak menentukan ada berapa player sih dalam game ini. Itulah sebabnya, kembali ke awal video, kenapa saya merasa perlu dengan sengaja memasukkan player ke dalam elemen dasar dari game. Supaya tidak lupa ketika kita melakukan proses desain. Jadi, ingatlah selalu untuk memulai proses desain game kalian dengan menentukan terlebih dahulu bentuk interaksi dari game kalian. Entah itu single player versus game, atau mungkin team versus team, apapun itu, pokoknya sebaiknya mulailah mendesain game kalian dengan menentukan terlebih dahulu bentuk interaksi dari playernya. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi,
Dalam mendesain player, yang dimaksud bukanlah mendesain bentuk playernya, melainkan mendesain bentuk interaksi player dengan gamenya, atau bentuk interaksi antar sesama player. Dan ada 7 bentuk yang bisa kalian pilih, antara single player versus game, multi single player versus game, player versus player, team versus team, cooperative gameplay, unilateral competition, dan yang terakhir, multilateral competition. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.